Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabi Al-Wabil as-Sayf min al-kalim at-tayyib wal ubudiyyatu madaruha ala qa'idataini huma asluha hubbun kamilun wa dhullun tammun wa man sa'u hadaini al-aslaini an dainika al-aslaini al-mutaqaddimaini وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل والتامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرورا أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله berkata Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah ketika menjabarkan tentang jalan terdekat menuju Allah adalah jalan penghambaan al-ubudiyah. Ya, semakin hamba memperhambakan dirinya kepada Allah, menghinakannya, merendahkannya, semakin meninggilah tingkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hamba lupa dirinya sebagai hamba, semakin mengangkat kepalanya, menunggakkannya ke atas, membusungkan dadanya, maka semakin jauhlah dia daripada Allah Tabaraka Ta'ala. Maka kita katakan tingkat tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada gelar Nabi-Nya yang mulia SAW adalah gelar ubudiyah. Subhanalladzi asra bi'abdih. Maksudnya Tuhan telah memperjalankan hambanya. Kemudian kata Ibn Qayyim, wal ubudiyyatu madaruha ala qaidataini. Penghambaan seseorang kepada Allah itu dibangun di atas dua pilar. Huma asluha. Keduanya inilah merupakan asal penghambaan kepada Allah. Dialah hubbun kamil wa dhullun tam. Yang pertama adalah hubbun kamil, kecintaan yang sempurna. Wa dhullun tam, penghinaan yang sempurna pula. Ya, hubbun kamil, kecintaan yang sempurna kepada Allah karena menyaksikan banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada kita yang berlimpah ruah. Ini melahirkan kecintaan kepada Allah kalaulah kita menyadarinya. Namun tak banyak yang sadar kecuali orang yang Allah rahmati. Kebanyakan kita lupa cucuran nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, yang tak pernah berkeputusan. Setiap waktu, setiap saat, siang, malam, sore, pagi, terus turun nikmat Allah kepada kita. Sayangnya karena tebalnya kelalaian kita tak sadar dengan kenikmatan tersebut. Sekiranya hamba sadar, pastilah akan lahir sifat hubbun kamil, kecintaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas cucuran nikmat tersebut yang dia rasakan pada badannya, dirinya, keluarganya, hartanya, kerabatnya, kerjaannya, dan seterusnya. Hubbun kamil, kecintaan yang total. Wa dhullun tam, diiringi dengan penghinaan yang total pula. Dia merasa dirinya hina karena tak pandai bersyukur kepada Allah. Kalaupun dia berusaha bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu dia pastikan tak pernah utuh dan sempurna, senantiasa kurang. Ini melahirkan kehinaan. Taulah dia dirinya hina. Ya, dirinya banyak dosa, dirinya banyak alfa, dirinya banyak lalai. Ya. Wa man sya'u hadainil aslaini an dhainikal aslainil mutaqaddimain. Dan asal daripada dua hal ini di atas, kecintaan yang tulus diiringi dengan penghambaan yang tulus pula, bersumber daripada dua hal yang kita sebutkan di atas. Wahuma, itu dampak daripada musyahadatul minnati allati turithul mahabbah. Sang hamba senantiasa memperhatikan banyaknya nikmat Allah kepadanya yang menggiringnya untuk mencintai Allah.
wa mutala'atu aibin nafsi wal amal. Kemudian mempersaksikan banyaknya aib dirinya, kurangnya amalannya, allati turithu dhullat tam, yang menggiringnya untuk menghinakan dirinya kepada Allah dengan sehina-hinanya. Ya, menghinakan diri kepada Allah jalan menuju kemuliaan, bukan menghinakan kepada makhluk. Kebanyakan manusia kecuali Allah rahmati menghinakan dirinya kepada makhluk untuk mendapatkan apa-apa yang ada pada mereka. Merunduk-runduk, bila perlu ruku, bila perlu sujud, mencari keridhaan makhluk, kecintaan makhluk, menghinakan dirinya kepada makhluk. Ya, sementara orang beriman tidak, menganggap makhluk itu sama sepertinya, tak ada beda, hamba lemah sepertinya, tak ada beda. Maka tak perlu baginya memperhinakan dirinya kepada makhluk, karena mereka sama. Ya, bergantung dengan manusia bagaikan sarang laba-laba, yang laba-laba bergantung dengannya. Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya sarang yang paling hina, yang paling lemah, dialah sarang laba-laba. Naam. Wa idza kana al-'abdu qad bana sulukahu ila Allah Ta'ala 'ala hadaini al-aslaini lam yadfar 'aduwwuhu bihi illa 'ala ghirratin wa ghaflatin wa ma asra'a ma yun'isuhu Allah 'azza wa jalla wa yajburuhu wa yatadarakahu bi rahmatihi. Wa idza kana al-'abdu qad bana sulukahu ila Allah Ta'ala 'ala hadaini al-aslain, jika hamba telah membangun langkahnya, jalannya menuju Allah di atas dua pondasi ini, ya, yaitu dua pondasi, hubbun tam wa dhullun, hubbun kamil wa dhullun tam. Pondasi cinta yang penuh kepada Allah diiringi dengan kehinaan yang penuh, yang mana keduanya adalah merupakan hasil daripada, ya, musyahadatul abdi, sang hamba selalu mengevaluasi dirinya yang bercucuran kepadanya nikmat, yang kurang darinya syukur. Jika ini benar-benar menjadi bekal berjalan seorang hamba kepada Allah, lam yadhfar aduwwuhu bih, musuhnya syaitan, iblis, tak akan pernah berhasil mengalahkannya, menawannya, illa ala ghirratin wa ghaflah, kecuali ketika dia lengah, ketika dia lalai sesekali. Sebagaimana kita katakan bahwa manusia itu punya nafsu, punya emosi, ya, punya lalai. Tiga hal yang membuat manusia ini kadang-kadang syaitan bisa, ya, masuk ke dalam ketiga celah ini, itu celah ghadab, dia punya emosi, kemarahan, punya syahwat. Yang ketiga, dia punya ghaflah, kelalaian. Ya, maka kata beliau, kalaupun sesekali musuhnya berhasil juga masuk ke dalam bentengnya, curi-curi, ketika dia lalai, wa ma asra'a ma yun'ishuhullah, namun begitu cepatnya Allah Subhanahu wa taala segera membuat hamba ini kembali sadar, kembali segar, wa yajburuhu, ketika Allah begitu cepat untuk menyempurnakan hamba ini kembali daripada kelalaiannya, mengingatkannya dari kelalaiannya, mengingatkannya daripada syahwatnya. Wa yatadarakahu bi rahmatih, segera Allah Subhanahu wa taala menggapai sang hamba dengan rahmatnya. Seketika sang hamba kembali bertobat, seketika sang hamba kembali bersyukur kepada Allah, seketika hamba tahu dirinya, tahu aibnya. Dengan demikian habislah semua sia-sia upaya syaitan, sehingga syaitan mengatakan, ya laitani, kalaulah aku tidak menyesatkannya. Kenapa? Karena sia-sia pekerjaan syaitan. Setengah mati dia berupaya menyesatkan sang hamba, ketika hamba sadar, habislah upayanya, lepaslah buruannya. Naam, tafadhal Ustaz. Faslun. Wa innama yastaqimu lahu hada bi istiqamati qalbihi wa jawarihi. Fastiqamatul qalbi bi syai'ain. Ahaduhuma an takuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu 'indahu 'ala jami'il mahabb. فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه فرتب على ذلك مقتضاه. فصل وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه
wa jawarihi. Sesungguhnya akan istiqamah. Dia berada di jalur ini, jalur penghambaan diri kepada Allah SWT, berjalan menuju Allah SWT, manakala istiqamah hatinya dan anggota tubuhnya. Manusia terdiri daripada dua, ada jasad, raga, dan ada jiwa, ruh. Ya, agar jalannya tetap istiqamah menuju Allah, hendaklah istiqamah pula jiwa dan raganya. Fastiqamatul qalbi bisyai'ain, agar hati ini tetap istiqamah di atas jalur, tak melenceng ke kiri ke kanan, hendaklah keistiqamahan hati ini dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, an takuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddam indahu ala jami'il mahab. Akan istiqamah hatinya ketika dia mampu mencintai apa-apa yang dicintai Allah, dari segala apa yang dia cintai. Kita punya banyak keinginan, manusia punya banyak kesenangan, kecintaan. Kita senang harta, kita senang wanita, iya, segalanya kita senang. Kita senang dunia. Maka kesenangan kita ini sesekali akan berhadapan dengan kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah datang ujian, manakah yang lebih kita dahulukan? Kesenangan istri, keluarga, kerabat, atau kesenangan Allah? Kata sang istri, "Bang, aku tak mau nengok abang berjenggot seperti kambing gitu, Bang. Cukur aja lah jenggot abang, kalau enggak tak aku kasih masuk abang ke rumah." Mana yang dahulukan? Kesenangan Allah atau kesenangan istrinya? Ya, dia mau berinfak, ya, tapi dilarang oleh istrinya misalnya. Dia membantu orang, dilarang oleh keluarganya misalnya. Dia berada pada sektor-sektor pekerjaan haram di bank konvensional dan semacamnya. Ya, dan dia sudah tahu Allah tak suka ini semua perbuatan. Ketika dia akan resign, berhadapanlah dirinya dengan orang sekitarnya. Istrinya, "Bang, kita makan apa?" Orang tuanya, "Kau bodoh, setengah mati kau mencari jalan supaya naik kepada jabatan yang basah ini. Sekarang engkau mau resign daripadanya." Ya, subhanallah. Kawan yang mengatakan tak usah sok suci lah. Ya, tak perlu kau begitu sok suci. Sudahlah banyak-banyak kau beristighfar, banyak-banyak kau bersedekah, lanjutkan pekerjaanmu. Akan berhadapan, berbenturan antara kesenangan diri, kesenangan manusia, kesenangan orang yang dicintainya, kesenangan petinggi-petingginya, atau kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah akan tampak mana yang menang. Fa idza ta'arada hubbullahi ta'ala wa hubbu ghairi, jika berhadapan antara kesenangan Allah, kecintaan Allah dan kecintaan selainnya, baik dirinya, kecintaan pemimpinnya, kecintaan istrinya, anaknya, keluarganya, tetangganya, sabaqa hubbullah ta'ala hubba ma siwa. Hamba yang istiqamah hatinya ini tetap mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Warattaba 'ala dzalika muqtadah. Tentunya hal ini akan melahirkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Tetap apa yang dicintai Allah itu yang dia pegang, yang tak disukai Allah ditinggalkan. Atau sebaliknya, ya, apa konsekuensinya? Apa yang diinginkan orang-orang yang sekitarnya lebih dia dahulukan. Tak apalah, aku sabar aja dari sini. Nanti tak makan anakku, tak makan istriku, orang tuaku marah kepadaku, orang tuaku mentahzirku. Ketika itulah akan lahir konsekuensi. Mana yang jadi pemenang? Hawa nafsunya, ya, orang-orang sekitarnya, atau Allah Jalla wa'ala. Naam. وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. Ya, kata Ibnu Qayyim, wa ma ashala hadza bid-da'wah,
Alangkah mudahnya perkara ini dengan dakwah, mendakwakan diri. Aku cinta Allah. Aku mendahulukan kecintaan Allah. Alangkah mudahnya dengan dakwaan belaka. Hanya slogan-slogan, ucapan-ucapan. Kau cinta Allah? Ya, aku cinta Allah. Tak ada orang yang mengatakan dirinya beriman tak cinta kepada Allah. Tapi ketika berbenturan antara kecintaan dirinya, ya, nafsunya, keluarganya, dan orang sekitarnya dengan kecintaan Allah, ketika itulah akan tampak mana yang menjadi pemenang dalam dirinya. Wa ma ashala hadza bid-da'wa, alangkah mudahnya hal ini sekedar dakwaan belaka. Saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Kita lihat banyaknya orang mendakwakan cinta Rasul, tapi apa yang mereka buat dimurkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan cinta Allah, tapi apa yang dia buat menunjukkan ya dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'abahu bil fi'l, alangkah sulitnya dalam aplikasi penerapan. Dakwaan gampang, tapi penerapan payah. Penerapan dia lebih mencintai Allah itu payah. Fa'indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Nanti ketika datang ujian baru tahu mana yang berhasil menjadi mulia, menang, mana yang hina, kalah. Ketika ujian datang. Kapan itu ujian datang? Ketika berbenturan antara kecintaan Allah dan kecintaan dirinya, nafsunya, orang sekitarnya. Naam. Wa ma aktsara ma yuqaddimu al-'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu aw yuhibbuhu kabiruhu aw amiruhu aw shaykhuhu aw ahluhu ala ma yuhibbuhu Allah ta'ala. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحب، ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة عليها، وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محبه وينغصه عليه فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيس جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يقدمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه. Alangkah banyaknya mendominasi dalam diri hamba, dia mendahulukan apa yang dicintainya dan mendahulukan hawa nafsunya. Ya, dalam praktek realita di lapangan, walaupun semuanya ngaku cinta Allah, ya, ketika datang ujian, kebanyakan manusia lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh dirinya dan apa yang digandrungi oleh hawa nafsunya, atau dia mendahulukan apa yang dicintai oleh bosnya, amirnya, apakah kepala sukunya, apakah ya rajanya, apakah orang-orang atasannya, atau syekhuhu. Ketika realita datang, ujian datang, ternyata banyak orang lebih mendahulukan apa kata syekhnya, apa kata gurunya. Di antara sebab kesesatan sebagian orang adalah taklid, buta mengikuti apa kata syekhnya. Allah katakan begini, enggak, syekhku berkata begini. Ya, jelas-jelas Allah berkata dalam firman-Nya. Nabi berkata dalam hadis sahihnya. Dia berkatakan tidak, kata syekh saya begini. Mana yang dahulukannya kalau bukan ya syekhnya, gurunya, mazhabnya. Enggak, dalam mazhab kami enggak seperti itu. Ini tentulah nasnya tak seperti ini maknanya. Karena mazhab kami tak mengimaninya. Lihatlah bagaimana ahlul kalam, buruknya mereka kepada Allah. Ahlul kalam buruk sikapnya kepada Allah. Ya, yang mereka dahulukan logika berpikir guru-gurunya. Mazhab ahlul kalam, pemimpin-pemimpinnya, yang kita tahu bagaimana ilmu kalam berasal dari mana. Bukan dari wahyu, bukan dari langit, daripada pemikiran orang-orang terdahulu. Warisan Romawi, warisan Athena, ya, warisan Sokrates, warisan Aristoteles, warisan para nabi.
Kemana mereka letakkan? Kata mereka tak sesuai dengan logika kami. Ditolaklah ayat-ayat sifat, berpuluh bahkan beratus ayat sifat mereka tolak. Tak sesuai dengan madhab gurunya. Banyak. Ya, au ahluhu, kadang-kadang lebih mendahulukan apa yang dicintai keluarganya, baik ayahnya, istrinya, anaknya. Banyak orang terhalang hijrah gara-gara keluarga. Mau hijrah kepada Allah total, terhalang dengan istrinya. Tadi telah kita berikan contoh-contohnya. Ya, terhalang dengan orang tuanya, terhalang dengan anak-anaknya. Maka kenapa nanti kita nyilau kepada anak-anaknya? Subhanallah. Padahal perkara makan itu sudah dijamin. Tak usah kau pikirkan, sudah Allah jamin selama ada ajalmu. Masalah rezeki sudah ditanggung selama masih ada ajalmu. Inna Jibrila nafatha fi raw'i, Jibril sudah bisikkan ke dalam hati saya, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Tak akan pernah mati satu jiwa sampai dia mengambil sempurna paket rezekinya dan ajalnya. Ya. Inilah penghalang orang untuk kembali kepada Allah. Hijrah total. Hijrahnya hijrah-hijrahan. Kalau suka dia, hijrah jalan dia. Kalau tak suka, berhenti dia. Tidaklah dia masuk ke dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Tidak total dia. Dia ikut dalam Islam manakala sesuai dengan keinginannya. Menguntungkan dirinya, ya ikut. Kalau enggak, berhenti. وأهله على ما يحبه الله تعالى فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحب. Orang semacam ini jelas tidak dominan cintanya kepada Allah dibandingkan kecintaan selain Allah SWT. Bahkan minim cintanya kepada Allah, lebih besar dominan cinta selain Allah SWT yang didahulukannya, baik hawa nafsunya maupun syekhnya, amirnya dan semacamnya, keluarganya, istrinya, anaknya. Sebagian orang-orang di Mekah itu terhalang hijrah gara-gara itu. Akhirnya mereka dipaksa perang Badar, keluar bersama kaum kafirin, memerangi kaum mukminin. Mati mereka, kenalah mereka. Malaikat mengazab, menyiksa mereka. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wadbarahum, malaikat memukuli mereka, wajah-wajah mereka, punggung-punggung mereka. Ya. Dikatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah luas, mengapa kalian tak berhijrah kepadanya? Terhalang. Kenapa? Cinta tanah air, cinta tradisi, cinta leluhur, cinta bukan cinta leluhur, cinta tradisi. Ya. Cinta tanah kelahiran, cinta keluarga, cinta suku. Tak jadi hijrah, mati dalam keadaan hina, diperangi kaum mukminin. Subhanallah. Maka jangan sampai hal itu yang mengenai kita. Kalau mau hijrah, hijrah terus. Jangan berhenti-berhenti. Yang memberhentikanmu Allah Jalla wa'ala dengan kematian. Wala kanat hiyal hakimatu 'alaiha al-mu'ammiratu 'alaiha. Bukanlah kecintaan kepada Allah yang menjadi titik tolak, yang akan mengukur kecintaan makhluk. Bukanlah kecintaan kepada Allah ini yang menjadi penguasa yang memerintah melarang, tidak. Yang menjadi penguasa memerintah melarang adalah hawa nafsunya, ya, atau hawa nafsu syekhnya, gurunya, amirnya, keluarganya. Subhanallah. Wa sunnatullah ta'ala fi man hadza sya'nuhu an yunkada alaihi mahabbahu. Orang-orang yang seperti ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang masanya orang-orang yang diharapkannya kecintaannya, keridhaannya akan marah kepadanya. Berkurang cinta kepadanya. Ya, akan terkotori kecintaan mereka kepadanya. Ya, kau mencari kecintaan manusia selama-lamanya mustahil. Mungkin sebulan, 2 bulan dia mencintaimu, besok lusa dia benci kepadamu. Irda'un nasi ghayatan la tudrak.
Membuat manusia rela kepadamu adalah merupakan perkara yang mustahil. Ya, engkau buat dia rela, yang lain tak rela kepadamu, benci kepadamu, mengutukmu. Engkau buat dia rela hari ini, besok tak rela. Banyak kita lihat dalam sejarah para penjilat-penjilat yang menjilat penguasa. Ya, akhirnya diusir penguasa, dihinakan penguasa, berubah kecintaan penguasa kepadanya menjadi kebencian. Subhanallah. Bahkan penguasa sebagian ya memerintahkan agar orang yang menjilat ini dicincang-cincang. Subhanallah. Dibunuh. Inilah kalau kita mengharapkan kecintaan makhluk. Makhluk tak stabil. Ya. Fala yanalu syai'an minha illa bikadarin binakadin wa tanghis. Tak akan dia dapatkan utuh kecintaan makhluk kecuali dengan kotoran yang mengotorinya. Kecintaan yang tak tulus, pasrah, total. Ya. Jazaan lahu ala itharihi. Inilah sebagai balasan bagi dirinya yang telah mendahulukan makhluk. Ithari hawahu wa hawa man yu'azzimuhu, mendahulukan hawa nafsunya dan hawa orang-orang diagungkan, minal khalqi, dari makhluk, au yuhibbuhu ala mahabbatillahi ta'ala. Inilah balasan bagi orang yang mencintai selain Allah lebih daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, tafadhal. وقد قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد وأن من خفى غيره سلط عليه وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. Waqad qada Allahu azza wa jalla qada'an. Allah telah menetapkan satu ketetapan. La yuraddu wal idfa, ketetapan yang tak dapat berubah, tak dapat ditolak. Ini kata-kata indah, semuanya indah ini. Anna man ahabba syai'an siwahu 'udziba bihi wala budda. Barang siapa yang mencintai sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala akan disiksa dengan cinta tersebut, pasti. Tersisalah, terpasunglah dia dengan kecintaan kepada makhluk. Kau lihat bagaimana orang kasmaran kepada makhluk, tersiksa dirinya, tidur pun tak nyaman, ya, tidur pun tak nyenyak, makan tak kenyang, tersiksa. Lihatlah orang yang kasmaran tuh, cintanya cinta mati kepada makhluk, sampai-sampai ada orang yang murtad gara-gara cinta kepada makhluknya dan billah, meninggalkan agamanya, mengharapkan ridha ya kekasihnya daripada ridha Ar-Rahman, tersiksa. Orang yang cinta dengan kekuasaan bukanlah nikmat, tidur pun tak nyenyak, makan tak kenyang, semuanya dia kerahkan daya upaya untuk merebut kekuasaan. Dia habiskan segala macam energinya hanya untuk merebut kursi. Ya, orang yang gambarnya ada di jalan-jalan tuh bukan mudah tuh. Subhanallah. Bukan mudah hati mereka dianggap aman, tentram, enak jadi pejabat. Siapa bilang? Subhanallah. Tersiksa. Sebelum dapat tersiksa, ketika dapat tersiksa, ketika hilang lebih tersiksa. Sebelum dapat tersiksa, galau panjang, dapat enggak kursi ini? Dapat enggak anak gadis orang ini? Galau panjang. Sebelum dapat tersiksa. Sudah dapat tersiksa. Bagaimana tersiksanya? Jangan-jangan besok digulingkan orang, ditumbangkan orang, besok aku ditarik orang, kursiku direbutkan orang. Jangan-jangan aku pergi kerja, si fulanah ini dilarikan sama orang, tersiksa. Kalau lepas, stres. Baru setahun menjabat, dilengserkan, jatuhkan, ditarik kursinya. Baru seminggu menikah, dilarikan orang, apa namanya? Inilah balasan. Jangan pernah kau letakkan dalam hatimu kecintaan yang besar kepada makhluk. Sekedarnya saja. Sekedar jalan sebagai sekedar sarana yang dapat menyampaikanmu kepada Allah, bukan tujuan. Ya, kalau sudah menjadi tujuan cinta suami, cinta istri jadi tujuan, cinta keluarga, cinta
musibah lah yang akan menimpanya, tersiksa dia dengannya. Wa anna man khafa ghairahu sullitu alaihi, yang takut kepada sesuatu dari selain Allah, maka yang ditakutinya ini akan menjadi penguasanya. Takut kepada manusia, dia menguasaimu. Takut kepada jin, jin menguasaimu. Pasti. Sullitu alaihi. Ya. Takut kepada makhluk yang kau agungkan, yang kau besarkan, dia menguasaimu, engkau menjadi hamba baginya. Dia yang memerintahmu, dia yang melarangmu, bukan Allah. Wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairihi kana syu'man alaihi. Siapapun yang menyibukkan dirinya dengan selain Allah SWT, kesibukan ini hanyalah menjadi sebab kesialannya. Sibuklah kau dengan duniamu, hartamu, harta bendamu, profesimu, pekerjaanmu. Sibuklah. Lupakan saja Allah SWT. Ini semua akan menjadi syu'man alaik, menjadi sesuatu penyesalan bagimu kelak. Ya, akan menjadi sial bagimu. Wa man athara ghairahu alaihi lam yubarak lahu fihi. Barang siapa yang mendahulukan selain Allah, maka segala sesuatu itu tidak Allah berikan padanya keberkahan. Mendahulukan hawa nafsunya, hawa nafsu gurunya, hawa nafsu masyarakatnya, hawa nafsu tetangganya dan semacamnya, tidak diberikan Allah padanya keberkahan. Wa man arda ghairahu bisakhatihi, barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah, walau Allah murka kepadanya, askhatahu alaihi wala budda. Akan datang masanya Allah akan membuat semua orang yang dicari ridhonya itu akan murka kepadanya, dan Allah pun akan murka kepadanya. Inilah yang pertama, bagian istiqamah yang pertama. Agar kita berjalan sampai menuju Allah, hendaklah istiqamah hati. Dibangun istiqamah hati di atas dua hal. Ini yang pertama, mendahulukan apa yang dicintai daripada apa yang dicintai selain Allah SWT. Untuk berikutnya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.